Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan aku Bidan Sri. Di sini saya mau berbagi informasi seputar perubahan yang terjadi di kehamilan trimester 3 dan keluhan-keluhan yang sering ibu rasakan pada trimester 3. Simak terus ya. Kehamilan trimester 3 merupakan kehamilan dengan usia 28 hingga 40 minggu, di mana merupakan waktu mempersiapkan kelahiran dan kedudukan sebagai orang tua, seperti terpusatnya perhatian kepada kelahiran bayi, sehingga disebut juga sebagai periode penantian. Perubahan-perubahan yang terjadi yaitu perubahan payudara. Pada trimester ketiga kehamilan, terutama di minggu-minggu akhir kehamilan, puting dan payudara akan terus membesar. Di masa-masa ini, ibu hamil tidak perlu kaget jika melihat adanya cairan berwarna kekuningan yang keluar dari puting. Cairan ini disebut juga dengan kolostrum. Tips mengatasi rasa tidak nyaman pada payudara ibu hamil. Perubahan pada payudara ibu hamil memang kerap menimbulkan rasa tidak nyaman. Untuk mengatasinya, bumil sebaiknya tidak lagi memakai bra yang biasa dikenakan sehari-hari dan menggantinya dengan bra yang tepat seiring bertambahnya besarnya ukuran payudara. Peningkatan berat badan. Kenaikan berat badan saat hamil merupakan suatu bentuk adaptasi tubuh karena terdapat individu baru yang sedang tumbuh di dalam rahim ibu. Pada trimester ketiga, sekitar 90% dari kenaikan berat badan ibu digunakan untuk pertumbuhan janin, plasenta, dan cairan amnion. Tips menjaga berat badan ideal ibu hamil. Konsumsi susu ibu hamil yang padat kalori. Makan lebih sering 4-5 kali sehari dengan porsi kecil dibandingkan makan dengan porsi besar 2-3 kali sehari. Hindari minuman kemasan yang tinggi kalori tapi tidak ada kandungan gizinya. Tetap batasi konsumsi gula, tambahan, dan lemak. Pastikan tidur cukup dan berkualitas. Kurangi konsumsi makanan yang manis serta tinggi lemak. Selain itu, ibu hamil dianjurkan tetap berolahraga rutin seperti berenang atau senam. His palsu atau Braxton Hicks. Braxton Hicks atau his palsu sebenarnya tidak selalu menandakan kontraksi asli atau persalinan akan segera berlangsung, tetapi menandakan bahwa persalinan sudah mulai dekat. Kontraksi ini bisa terasa mulai dari usia 30 minggu dan biasanya semakin sering menjelang akhir kehamilan. Walaupun begitu, penting untuk membedakan kontraksi asli dengan kontraksi palsu, agar Anda dapat segera pergi ke fasilitas kesehatan yang Anda pilih apabila persalinan sudah dekat. Berikut ini cara membedakan kontraksi akan melahirkan dengan kontraksi palsu. Kontraksi palsu terjadi 1-2 kali dalam 1 jam, tidak teratur, jarak waktu kontraksi tidak berdekatan, terjadi kurang dari 1 menit, rata-rata 30 detik, tidak menyakitkan tetapi mungkin membuat rasa tidak nyaman, hilang dengan perubahan posisi atau aktivitas. Kekuatan kontraksi tidak bertambah seiring dengan waktu, hanya terasa di bagian depan perut atau perut bagian bawah. Kontraksi menjelang persalinan. Semakin lama akan semakin sering, teratur, dan jarak antar kontraksi semakin pendek. Contoh, setiap 15 menit dengan waktu 30 detik, kemudian meningkat menjadi setiap 10 menit dengan waktu 45 detik, dan seterusnya. Cobalah mengubah posisi, misalnya kontraksi timbul saat duduk, maka Anda bisa berbaring atau jalan-jalan. Cobalah rileks, bisa dengan mandi atau berendam air hangat sebentar atau meminum segelas teh hangat atau konsumsi snack. Konsumsi teh tidak boleh berlebihan karena teh juga mengandung kafein. Ambil nafas dalam. Minum cukup air putih karena kontraksi bisa terjadi karena kekurangan cairan. Sering buang air kecil. Seiring janin yang berkembang, rahim ibu pun membesar dan memberi tekanan pada kandung kemih, sehingga membuat ibu jadi sering ingin buang air kecil. Pada trimester ketiga kehamilan, keinginan untuk buang air kecil akan kembali muncul karena posisi janin sudah berada di bawah panggul dan memberi tekanan pada kandung kemih. Ibu akan jadi sering ingin buang air kecil meskipun kandung kemihnya kosong. Karena efek samping kehamilan tersebut cukup mengganggu aktivitas, maka ibu bisa menyiasatinya dengan cara berikut. Hindari meminum teh, kopi, dan soda, karena kandungan kafein di dalamnya membuat ingin sering pipis. Ibu hamil tetap diharuskan untuk mencukupi kebutuhan cairan dalam tubuhnya dengan meminum minimal 8 gelas air putih setiap hari, agar tubuh tidak terdehidrasi.
Namun, ibu bisa mengurangi konsumsi air putih sebelum tidur untuk mencegah keinginan pipis di malam hari. Sakit punggung. Biasanya ada beberapa gejala sakit punggung yang ibu alami selama masa kehamilan berikut ini. Muncul rasa nyeri pada saat membungkukkan badan ke depan. Timbul rasa nyeri saat mengangkat benda atau beban yang berat. Sakit saat hendak bangun tidur. Sakit pada punggung saat merubah posisi dari berdiri ke posisi duduk. Lakukan tips berikut ini agar nyeri punggung segera teratasi. Pertama, olahraga. Kedua, renggangkan tubuh secara teratur. Ketiga, mengangkat barang dengan benar. Keempat, tidur dengan posisi miring. Kelima, pilih alas kaki yang tepat. Keenam, memijat punggung. Rasa lelah. Agar keluhan sering lelah saat hamil bisa terasa lebih ringan, Bumil bisa mencoba beberapa cara berikut. Pertama, mengurangi aktivitas. Kedua, mengonsumsi makanan sehat. Ketiga, mencukupi kebutuhan air putih. Keempat, berolahraga secara teratur. Sesak nafas. Jalur nafas pada trimester ketiga bisa semakin lega atau sulit, tergantung pada ukuran dan posisi kepala janin dalam kandungan. Penyebabnya adalah sebelum janin mendekati panggul, kepalanya seperti berada di bawah tulang rusuk dan menekan diafragma. Sehingga kebanyakan ibu hamil mengalami sesak nafas. Kondisi ini terjadi pada minggu ke-31 hingga ke-34 kehamilan. Cara mencegah sesak nafas saat hamil. Atur posisi yang nyaman saat duduk dan berdiri. Posisi ini memungkinkan uterus menjauhi diafragma, sehingga jalur nafas ibu hamil semakin lega. Tidur dengan meletakkan bantal di bawah punggung atas. Cara ini mendorong uterus ke bawah dan memberikan ruang bernafas lebih besar. Tidur pada posisi ke kiri membantu rahim menjauhi aorta, arteri besar yang menyalurkan darah kayak oksigen ke seluruh tubuh. Dada terasa panas atau terbakar. Mengalami sakit dada yang terasa panas atau heartburn merupakan keluhan yang banyak dirasakan wanita hamil, terutama saat kehamilan trimester kedua dan ketiga. Heartburn dirasakan sebagai sensasi terbakar yang tidak nyaman di daerah dada karena asam lambung yang naik ke kerongkongan. Hormon kehamilan dapat menyebabkan otot esofagus bagian bawah yang memisahkan kerongkongan dengan lambung menjadi lebih longgar, sehingga asam lambung dapat kembali naik ke kerongkongan. Selain itu, rahim yang membesar memberi tekanan pada perut, mendorong asam lambung ke atas. Anda dapat mencoba beberapa anjuran berikut. Cobalah makan dalam porsi kecil tetapi lebih sering. Hindari makan dalam posisi besar sekaligus. Hindari berbaring setelah makan. Anda dapat makan malam setidaknya 3 jam sebelum Anda tidur. Hindari makanan pedas, makanan berlemak, dan makanan berminyak. Hindari konsumsi coklat, minuman berkafein. Hindari terlalu banyak minum air ketika makan karena akan meningkatkan resiko naiknya asam lambung.